Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hornisa. Di sini kita akan ngobrolin terkait manajemen strategik pendidikan. Apa sih itu manajemen strategik pendidikan? Jadi manajemen strategik pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari dari perumusan atau formulasi strategik sampai ke evaluasi. Jadi ada formulasi, ada pelaksanaan atau implementasi strategi, dan tahap evaluasi. Jadi gimana sih evaluasi dari strategi-strategi itu, apakah berhasil atau belum? Sehingga manajemen strategik itu merupakan komitmen dari lembaga pendidikan yang mana dipimpin oleh suatu pimpinan, sehingga dari lembaga atau pimpinan dari suatu lembaga pendidikan tersebut akan merumuskan gimana sih manajemen strategik yang akan dicapai atau yang akan diterapkan di dalam lembaga pendidikannya. Di mana dalam manajemen strategik pendidikan ini ada, kalau di kampus atau di perguruan tinggi itu ada namanya Renstra, dikenal Renstra, Renop, RIP. Jadi itu merupakan rencana jangka panjang, minimal biasanya 5 tahun, berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga itu akan pedoman buat sivitas akademia di lembaga pendidikan tersebut. Kenapa sih begitu penting manajemen strategik di suatu pendidikan itu atau di dalam lembaga pendidikan itu? Seberapa pentingnya sih? Sebenarnya sangat penting ya, kalau dikatakan itu penting atau enggak. Karena apa? Dalam suatu lembaga pendidikan, jika tidak memiliki perencanaan yang jelas atau terstruktur, maka yang berjalan di dalam implementasinya atau bahkan ketika mengevaluasi itu juga tidak ada standar yang jelas. Misalkan saja, seperti ketika merencanakan sesuatu yang dirumuskan dalam Renstra, maka suatu lembaga pendidikan, baik itu sekolah, madrasah, ataupun lembaga perguruan tinggi, maka di sana para sivitas akademika akan tahu, oh, rencana strategis dalam suatu lembaga itu seperti ini. Ada urutannya 1, 2, 3, ada macamnya, ada jenisnya, dan lain sebagainya. Maka di situ akan dirumuskan, yang mana akan terumus, di situ akan terumus bahwa tupoksi pekerjaannya itu seperti ini, dan bagaimana sih supaya suatu tujuan dari lembaga pendidikan tersebut itu bisa tercapai dan memiliki kualitas yang unggul. Jika selanjutnya lembaga pendidikan memiliki kualitas yang unggul, maka yang langkah selanjutnya, kalau perencanaan itu sudah terlaksana, sudah terimplementasi, maka yang selanjutnya dilaksanakan adalah evaluasi. Evaluasi ini bukan hanya sekedar oh, ini evaluasinya begini, hasilnya seperti ini, maka dibiarkan, tidak. Tapi evaluasi itu, dari evaluasi itu akan dilakukan gimana sih metode atau langkah selanjutnya atau strategi berikutnya untuk merencanakan kembali yang lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Misalnya saja seperti merumuskan visi. Ketika pimpinan merumuskan suatu visi dan belum mengetahui gimana masukan-masukan dari para sivitas akademika ataupun unsur-unsur yang terkait dalam lembaga pendidikan tersebut, maka yang ada adalah visinya juga belum tentu terstandar atau belum tentu sesuai dengan fakta atau kebutuhan di lapangan atau di sekitar lembaga pendidikan tersebut. Maka dalam perumusan visi itu perlu ada masukan-masukan, misalkan dari stakeholder ataupun dari pengguna atau dari masyarakat sekitar, sehingga masukan-masukan tersebut dirumuskanlah menjadi visi dan diturunkan menjadi misi, selanjutnya akan tersinkron dengan tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Misalnya saja ada sekolah atau lembaga pendidikan yang beberapa
mengalami merger atau bahkan di cancel ataupun disatukan dengan sekolah atau lembaga pendidikan tetangganya. Itu karena hal apa sih? Itu perlu evaluasi. Kenapa misalkan suatu lembaga pendidikan yang mana ada guru yang menurut sekolah tersebut atau lembaga tersebut berkualitas, namun masyarakat kok tidak minat. Nah, itu satu di antaranya bisa jadi karena sekolah tersebut belum merekrut masukan dari masyarakat yang ada di sekitar atau kebutuhan dari masyarakat sekitar, sehingga yang terjadi berpeluang untuk ketidaktertarikan masyarakat kepada lembaga pendidikan tersebut. Padahal tujuan lembaga pendidikan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar bahwa pendidikan itu untuk meningkatkan kedewasaan bagi seseorang atau kepribadian seseorang atau anak. Namun lembaga pendidikan tersebut kalau tidak sesuai dengan tujuan tersebut, maka yang ada adalah rasa tidak percaya dari masyarakat pada lembaga pendidikan tersebut. Maka di sini dalam suatu visi lembaga pendidikan itu harus jelas. Kalau pimpinan atau lembaga pendidikan tersebut punya visi yang jelas dan visi tersebut merupakan hasil dari masukan-masukan dari masyarakat, dari pengguna, sehingga kekurangan atau kelemahan yang ada di lembaga pendidikan tersebut dapat segera diatasi. Namun kalau tetap diabaikan, apa yang terjadi yang menjadi kelemahan dari lembaga pendidikan tersebut, maka yang ada adalah hilang dari peredaran, alias lembaga pendidikan tersebut lama-kelamaan tidak menarik bagi masyarakat sekitar. Apalagi akan bertambahnya lembaga pendidikan yang lain yang mana yang lebih mempunyai visi yang jelas, sehingga diperlukan gimana sih visi yang jelas yang menjangkau dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, itu tadi terkait manajemen strategik pendidikan dalam hal perencanaan atau formulasi dari segi visi. Untuk selanjutnya, berikutnya nanti akan kita lanjut lagi terkait gimana sih perencanaan atau formulasi strategi yang lainnya terkait di lembaga pendidikan. Sebenarnya manajemen strategik ini merupakan miliknya ilmu bisnis, namun beberapa dicangkok untuk dikolaborasi di lembaga pendidikan itu seperti apa sih yang dibutuhkan, karena sebenarnya lembaga pendidikan itu merupakan bisnis, namun bukan hanya sekedar uang, tetapi gimana sih karakter yang dihasilkan atau dari yang mana inputnya berupa orang atau anak, yang mana jika keluar itu menghasilkan anak yang berkarakter, anak yang berkualitas, yang memiliki kedewasaan, memiliki karakter yang baik, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.